Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab yang ke-87, bab al-amru bil muhafazati ala ma ya'tadahu minal khair, yaitu bab yang menjelaskan tentang perintah untuk menjaga suatu kebiasaan yang baik. Perintah untuk menjaga kebiasaan yang baik. Allah SWT, Imam Nawawi di sini menyebutkan firman Allah SWT dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Allah SWT berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahwasanya atau sungguhnya Allah SWT tidak merubah suatu kaum sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah SWT tidak akan merubah nikmat sampai kaum itu yang merubahnya. Allah SWT tidak akan merubah keadaan suatu kaum kecuali kaum itu yang merubahnya. Maka suatu kaum yang dia membiasakan diri dengan kebaikan, maka Allah berikan nikmat dan tidak akan dirubah itu kecuali mereka sendiri yang merubahnya dengan maksiat misalnya, maka dirubah oleh Allah SWT nikmat menjadi azab. Maka ini hubungan ayat ini dengan judul yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Begitu juga sebaliknya, seorang yang atau suatu kaum yang membiasakan dirinya dengan keburukan, maka akan ditimpakan musibah oleh Allah SWT dan tidak akan dirubah oleh Allah kecuali dia merubah perilaku buruknya menjadi kebaikan, sehingga Allah SWT merubah azab atau musibah tersebut menjadi nikmat. Kemudian ayat yang ke-92 dari surah An-Nahl, Allah SWT mengatakan, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah kalian menjadi seperti seorang wanita yang dia melepaskan atau menguraikan kain yang sudah dia tenun pada siang harinya, malam harinya dia buka, atau sebaliknya malam harinya dia tenun, dia jalin, kemudian siang harinya dia buka.
Artinya apa? Hendaknya seorang menjaga amalan baiknya, jangan dibatalkan. Seorang ketika dia sudah terbiasa dan melakukan kebaikan, maka dijaga amalan tersebut, bukan malah diruntuhkan atau dia berhenti dari melakukan hal tersebut. Ya, seperti dalam ayat ini disebutkan, jangan seperti ya wanita yang dia sudah merajut ya, atau menenun kain, benang menjadi kain, kemudian nanti dilepasnya lagi. Kemudian dalam surah Al-Hadid disebutkan oleh Imam Nawawi di sini, ayat yang ke-16, Allah SWT berfirman, wala yakunu kalladzina utul kitab fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum. Itu janganlah mereka, itu orang beriman, menjadi seperti orang-orang ahlul kitab sebelumnya, orang ahlul kitab sebelumnya, yang mana mereka karena lamanya mereka melakukan perbuatan maksiat sehingga menjadi keras hati mereka. Ini menunjukkan, ini sebaliknya ya. Ketika seorang membiasakan yang buruk, maka bisa jadi hatinya akan menjadi keras. Maka hendaknya kita membiasakan yang baik agar hati menjadi lunak, agar hati bisa menerima kebenaran. Seorang ketika dia terbiasa dengan perbuatan maksiat, perbuatan dilarang oleh Allah SWT, maka hatinya akan menjadi keras. Dengan berlalunya waktu, karena sudah terbiasa dengan perbuatan buruk, maksiat, maka hatinya menjadi keras, sulit menerima kebenaran. Sebaliknya, orang yang terbiasa dengan amalan yang baik, maka dengan waktu berlalu hatinya akan menjadi lembut sehingga mudah menjadi menerima kebenaran. Ini maksudnya hubungannya ya. Jadi sebaliknya, ketika seorang membiasakan yang baik, maka hatinya akan mudah menerima kebenaran. Kemudian juga disebutkan ayat yang ke-27 dari surah Al-Hadid, itu fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Itu mereka orang-orang ahlul kitab tersebut ya, tidak menjaganya, ya, tidak menjaga amanah dari Allah SWT itu dengan sebenarnya, karena perbuatan maksiat yang mereka lakukan atau kebiasaan buruk yang mereka lakukan, sehingga mereka tidak menunaikan amanah yang seharusnya dilakukan, yaitu mengamalkan kitab. Ini semua menunjukkan apa? Ayat ini dibawakan oleh Imam Nawawi. Pendalilannya adalah dari sisi kebaikan ya, atau mafhum mukhalafah. Ketika seorang terbiasa ya dengan buruk, kemudian hatinya menjadi kasar, atau dia akan lupa terhadap amanah yang diberikan kepadanya. Sebaliknya, seorang ketika membiasakan diri dengan kebaikan, maka dia akan bisa menjaga amanah ya, dan juga hatinya akan menjadi lembut sehingga menerima kebenaran. Di sini disebutkan hadis, yaitu hadis yang ke-692 dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail, muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, wahai Abdullah, janganlah seperti fulan yang dia yaqumul lail, ya salat malam kemudian dia tinggalkan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim.
Nah, ini hadis ini jelas ya hubungannya dengan bab, yaitu Nabi SAW berpesan kepada Abdullah bin Amr bin As, jangan seperti si fulan. Faedah dari hadis ini adalah Nabi tidak menyebutkan nama seorang, yaitu ya, karena tidak ingin menyebutkan aibnya, karena tujuannya adalah memberikan nasihat kepada orang lain. Jadi tidak perlu disebut namanya. Kata Nabi, jangan seperti si fulan yang dia tadinya atau dulunya salat malam tapi sekarang sudah ditinggalkan. Apa maksudnya? Ya, seorang hendaknya dia menjaga amalannya. Ketika seorang sudah memulai satu kebaikan, maka hendaknya kebaikan itu dilanjutkan, tidak ditinggalkan. Maka seorang ketika sudah misalnya memulai sholat malam misalnya, maka hendaknya dia jaga, tidak dia tinggalkan. Seorang misalnya membiasakan diri dengan puasa Senin Kamis misalnya, dia hendaknya dia jaga amalan itu, ya, tidak dia tinggalkan. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain, nanti juga akan disebutkan ya, khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan itu adalah amalan yang terus menerus tapi walaupun sedikit. Jadi ketika kita sudah membiasakan suatu yang baik, maka teruskan walaupun sedikit. Oleh karena itu ya, para ulama menjelaskan hendaknya kita yang pertama kali kita perhatikan adalah amalan yang wajib, itu yang dijaga terlebih dahulu. Baru setelah itu amalan sunnah. Yang wajib dijaga, kemudian baru sunnah. Misalnya sudah salat 5 waktu sudah bisa dijaga, tepat waktu di masjid misalnya. Kemudian ditambah dengan misalnya salat duha 2 rakaat misalnya setiap hari, maka terus dilakukan. Dijaga itu bagaimanapun kondisinya. Itu yang dimaksud. Tidak usah banyak-banyak, 2 rakaat saja. Atau salat malam. Kita membiasakan misalnya salat duha sudah. Bulan depan salat malam, maka salat malam 2 rakaat aja. Jangan langsung 11 rakaat. Ya, 2 rakaat. Terus dilakukan sehingga ketika mungkin sudah bertahun-tahun dia merasa perlu meningkatkan, maka dia tambah. Sudah 2 tahun saya salat malam 2 rakaat, maka tahun besok, mulai besok 4 rakaat misalnya. Terus seperti itu. Maka kata Nabi, sebaik-baik amalan adalah terus menerus walaupun sedikit, daripada seorang ketika dia salat malam misalnya langsung 11 rakaat malam ini, 1 bulan dia tidak salat malam lagi. Ini tidak baik. Kenapa? Ya karena tadi dia langsung melakukan amalan yang banyak yang dia belum terbiasa. Maka Nabi SAW memberikan peringatan kepada Abdullah bin Amr bin As di sini, jangan seperti si fulan yang dia dulu salat malam sekarang enggak salat malam lagi. Kenapa enggak salat malam? Ya, tentunya ada faktor. Bisa jadi dia meninggalkan itu karena ya keberatan ya, atau capek. Kenapa seorang bisa seperti itu dalam beribadah? Karena dia tidak tadarruj atau tidak bertahap dalam beribadah. Jadi kalau kita beribadah perlu tahapan. Sebagaimana belajar juga butuh tahapan, ibadah juga perlu tahapan. Ya, kita bertahap dalam beribadah, ya, tidak langsung banyak. Ada orang misalnya langsung puasa Daud misalnya,
cuman kuat sebulan berikutnya dia tidak kuat lagi. Ini tidak bagus. Mending dia berusaha untuk puasa mungkin 3 hari setiap bulan. Ya, itu lebih baik daripada dia mulai dengan puasa Daud langsung, karena baru mendengar misalnya hadis tentang puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa Daud, kata Nabi. Wah, saya mulai besok puasa Daud, langsung puasa Daud. Akhirnya kuatnya cuma sebulan, setelah itu enggak puasa lagi sama sekali, taubat dari puasa. Alhamdulillah. Nah, ini bahaya. Maka dalam beramal itu kita harus apa? Bertahap. Sebagaimana juga belajar bertahap. Ya, tidak langsung banyak. Sebab kalau banyak langsung apa? Mungkin orang jadi bosan. Sehingga aja dia yang tadinya dia mungkin semangat, wah baru dapat misalnya kemarin ikut pengajian kita harus membaca buku setiap hari. Oke, besok saya harus baca 50 halaman setiap hari. Baru 2 hari langsung bengkak matanya misalnya. Jadi tutup buku. Yang enggak seperti itu. Mungkin baca misalnya sesuai dengan kemampuan kita. Sebelum kita belum pernah baca buku atau belum membiasakan baca buku setiap hari, langsung 50 halaman kan sulit. Berat. Jadi bagaimana? 2 halaman, 1 halaman dulu. Sehari 1 halaman. Sebulan lakukan itu baru ditambah. Begitu caranya. Karena membaca sejarah para ulama yang mereka membaca sekian jam dalam sehari. Gimana saya? Ya, harus bertahap. Ya, itu yang dimaksud di sini. Ya, bagaimana seorang hendaknya bisa, ya. Kenapa seorang bisa menjaga amalannya itu? Salah satunya kuncinya adalah dengan bertahap dalam menjaga amalan, dengan beramal. Ketika tidak bertahap dalam beramal atau belajar, dia tidak bisa menjaga amalannya. Dia akan futur istilahnya, akan lemah, akan berhenti, akan dia tinggalkan amalan itu, akan dia tinggalkan belajar itu. Maka jangan berat-berat. Jadi mulai dengan sedikit, tapi itu berkelanjutan, terus menerus, itu lebih baik, sehingga amalan itu tetap dijaga. Itu yang dimaksud oleh Nabi, khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal sedikit tapi terus menerus, ya. Atau terus menerus walaupun sedikit. Nah, kemudian bab selanjutnya yang dibawakan oleh Imam Nawawi di sini, bab yang ke-88, bab istihbabu tibil kalam wa talaqatil wajhi indal liqa. Itu bab menjelaskan tentang disunahkan atau dianjurkan berkata yang baik dan berwajah ceria atau berseri ketika berjumpa dengan teman. Dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-88 Allah SWT mengatakan wakhfid janahaka lil mu'minin. Artinya rendahkanlah sayapmu di hadapan orang mukmin. Maksudnya sayapmu di sini adalah hanya Anda tawadhu, ya, di hadapan orang beriman. Ya. Kemudian dalam Ali Imran ayat 159 Allah mengatakan walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Kalau seandainya engkau Muhammad itu keras, kasar, keras hatinya, maka mereka akan lari dari engkau. Maka Allah SWT dalam ayat ini melarang Nabi untuk berlaku kasar atau sangar. Sebab kalau seperti itu orang akan lari, tidak mendekat. Ini dari sisi penampilan. Begitu juga dalam perkataan, hendaknya mengatakan dengan perkataan yang baik. Hadis yang ke-693 An Adi bin Hatib radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqun nar walau bisyikki tamrah faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah muttafaqun alaih. Dari Adi bin Hatim
Beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ittaqun nar, bertakwalah kepada Allah atau takutlah kepada Allah dari neraka, wala bisyiqqit tamrah, walaupun hanya dengan separuh kurma. Faman lam yajid fabi kalimatin thayyibah, siapa yang tidak mendapati maka dengan perkataan yang baik. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Apa maksudnya? Bertakwa kepada Allah atau menjaga diri dari neraka, takut kepada Allah dari neraka, walaupun kita hanya mampu bersedekah dengan separuh kurma, itu maksudnya. Artinya berbuat baiklah, walaupun kecil menurut kita, ya, seorang berinfak dengan separuh kurma mungkin nggak ada, tapi Nabi memberikan permisalan yang walaupun kecil menurut kita dan mungkin itu kemampuan kita. Kata Nabi, ya beramallah dengan hal tersebut. Kalau kita juga nggak punya, faman lam yajid fabi kalimatin thayyibah, seorang yang nggak mendapati hal tersebut maka dengan perkataan yang baik. Jadi kalau kita nggak mampu berinfak dengan harta walaupun cuma sebiji atau setengah biji kurma, bisa dengan kalimatin thayyibah, yaitu perkataan yang baik, perkataan yang di dalamnya ada kebaikan, ya, kebaikan baik itu mengajak orang kepada kebaikan, melarang orang dari kemungkaran, perkataan yang di dalamnya ada ilmu, mengajarkan orang kebaikan, melarang orang dari kemungkaran, di dalamnya menjelaskan yang baik, yang buruk, yang halal, yang haram, itu termasuk kalimatin thayyibah, atau perkataan yang menyenangkan orang selama tentunya tidak di dalamnya ada dusta. Kemudian hadis selanjutnya, hadis yang ke-694, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala wal kalimatu thayyibah shadaqah, muttafaqun alaih. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan ya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan kalimat yang baik itu, perkataan yang baik itu adalah sedekah. Jadi kita mengatakan perkataan yang baik itu sedekah. Kita menyampaikan kebaikan, maka itu adalah ya sedekah. Apalagi yang kita sampaikan mengajak orang kepada kebaikan, melarang orang dari kemungkaran, atau menjelaskan yang halal, yang haram, di dalamnya ada ilmu, maka tentunya akan menjadi sedekah jariyah. Ya, minimal kita mengatakan perkataan yang baik, ya baik menurut Allah dan Rasulnya, itu menjadi sedekah. Hadis yang ke-695, an Abi Dzar radhiyallahu taala anhu qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin, rawahu Muslim. Dari Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, janganlah engkau menganggap remeh dari kebaikan yang sedikit, ya, walaupun engkau hanya bisa ya tersenyum kepada saudaramu ketika berjumpa. Maka hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka kata Nabi, jangan menganggap remeh sebuah kebaikan, walaupun cuman ya tersenyum ketika berjumpa dengan teman, itu kebaikan, maka lakukan. Ya, jangan menganggap remeh sebuah kebaikan. Bisa jadi karena itu kita dijauhkan dari api neraka, karena kita tidak tahu kebaikan mana yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bab selanjutnya, bab yang ke-79, bab istihbabu bayanil kalam wal idahihi lil mukhatab wa takririhi liyafhama idza lam yafham illa bidzalik. Ya, bab yang menjelaskan tentang anjuran menjelaskan perkataan, ya, menjelaskan perkataan atau pembicaraan, menjelaskannya
kepada lawan bicara, dan mungkin juga mengulanginya, ya, kalau perlu mengulanginya agar dia paham. Ya, kalau dia tidak paham kecuali dengan hal tersebut, yaitu harus dengan diulang. Hadis yang ke-696, An Anas radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza takallama bi kalimatin a'adaha thalathan hatta tufhama anhu wa idza ata ala qaumin fa sallama alaihim thalathan, rawahul Bukhari. Dari Anas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika berbicara, ya, maka beliau, ya, kadang mengulanginya sampai 3 kali supaya bisa dipahami. Dan kadang beliau mendatangi suatu kaum, maka beliau kadang menyampaikan salam, mengulangi salam sampai 3 kali. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Di sini disebutkan, ya, para ulama menjelaskan di sini bahwasanya mengulangi perkataan, ya, kalau tujuannya agar orang paham, maka itu harus dilakukan. Artinya kalau lawan bicara kita itu tidak paham kecuali harus kita ulang, maka ulanglah. Tapi kalau dia sudah paham, nggak perlu. Maka ini maksudnya adalah, ya, ketika seorang berbicara dengan orang yang dia mungkin lawan bicaranya nggak bisa paham kecuali kalau diulang, maka ulangi. Kemudian mengucapkan salam juga begitu. Mungkin salam pertama tidak kedengaran atau orangnya lagi sibuk, maka boleh kita mengulanginya. Ini menunjukkan bahwasanya, ya, cara mengajar, ya, bisa jadi dia harus diulang. Ya, karena kita sudah menjelaskan satu kali belum paham, maka tidak apa-apa diulangi agar yang kita sampaikan itu dipahami dengan baik. Tentunya ini, ya, disebutkan, ya, dilihat orang yang kita ajar atau yang kita ajak bicara. Ya, kalau dia sudah paham 1 kali cukup, tapi kalau enggak, misalnya mesti diulang 2 kali 3 kali, ya ulangi, ya. Kemudian hadis selanjutnya, hadis yang ke-697, an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana kalamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kalaman faslan yafhamuhu kullu man yasma'uhu, rawahu Abu Daud. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu perkataannya adalah perkataan yang faslan. Faslan itu artinya yang jelas. Ya, kalau berbicara Nabi itu jelas, terang. Yafhamu kullu man yasma'u, semua orang yang mendengarnya paham. Nah, ini menunjukkan bahwasanya faedah dari hadis ini, seorang ketika berbicara hendaknya dia berbicara dengan suara yang jelas, ya, dengan suara yang jelas, dengan perkataan yang jelas, atau juga termasuk dengan bahasa yang jelas sehingga bisa dipahami oleh orang yang mendengar atau yang diajak bicara, termasuk juga menyampaikan misalnya atau mengajar, ya. Maka hendaknya menyampaikan dengan bahasa yang jelas, yang terdengar oleh semua orang, sehingga apa yang disampaikan itu dipahami. Karena memang tujuan kita menyampaikan agar orang memahaminya. Kalau orang nggak paham karena suara kita yang pelan atau perkataan kita yang mungkin cepat misalnya, atau bahasanya yang mungkin terlalu tinggi dan sebagainya, maka tentunya itu tidak diinginkan. Tujuan kita berbicara agar orang yang diajak bicara itu memahami, ya. Maka ini, ya, Nabi SAW mengajarkan kepada kita bagaimana kita berbicara dengan suara yang jelas, yang mudah dipahami, yang orang yang mendengarnya paham dan mungkin bisa hafal. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, maksudnya Nabi itu bicara kadang diulang 2 kali 3 kali sehingga orang yang mendengar itu bisa
paham, bahkan bisa hafal apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pembahasan kita pada malam hari ini ya, sampai bab yang ke-89 yaitu hadis yang ke-697 ya. Mudah-mudahan apa kita sampaikan ya bermanfaat. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.